Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai interaksi dan tindakan sosial. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Nurul Amelia, Alika Fadeudia, Rahmatullah Malik, Putri Fadliah, Kurniasari Tagari, dan Abdul Wahid. Kami dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas B, Universitas Negeri Makassar. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Cara terjadinya interaksi sosial terbagi atas dua. Yang pertama, terjadinya kontak sosial. Tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Yang kedua, komunikasi. Aspek penting dari komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada sesuatu atau peri kelakuan orang lain. Penafsiran mana yang dipilih orang tergantung konteks situasinya. Karakteristik khusus dari komunikasi manusia adalah mereka tidak terbatas hanya menggunakan isyarat-isyarat fisik, sebagaimana halnya dilakukan di binatang. Dalam komunikasi, manusia menggunakan kata simbol-simbol suara yang mengandung arti bersama dan bersifat standar, dan tidak perlu selalu ada hubungan yang intrinsik antara satu bunyi tertentu dengan respons yang disimbolkannya. Menurut Carpenter, simbol mengarahkan tanggapan-tanggapan kita, membantu mempersatukan atau mengonstruksikan aspek-aspek. Bahwa simbol adalah sesuatu yang lepas dari apa yang disimbolkan, karena komunikasi manusia itu tidak terbatas pada ruang, penampilan atau sosok fisik, dan waktu di mana pengalaman indrawi itu berlangsung. Makna dari suatu simbol tertentu dalam proses interaksi sosial tidak begitu saja bisa langsung diterima dan dimengerti oleh semua orang, melainkan harus terlebih dahulu ditafsirkan. Materi selanjutnya adalah mengenai tindakan sosial. Tindakan sosial adalah hal-hal yang dilakukan individu atau kelompok dalam interaksi dan situasi sifat tertentu. Menurut Max Weber, ada 4 jenis tindakan sosial yang memengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Keempat jenis tindakan itu adalah: yang pertama adalah rasionalitas instrumental. Di sini tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Yang kedua adalah rasionalitas yang berorientasi nilai. Sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Ketiga adalah tindakan tradisional. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperhatikan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Terakhir adalah tindakan afektif. Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif ini sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Max Weber mengakui bahwa 4 jenis tindakan yang diutarakan adalah tipe ideal dan jarang ditemukan dalam kenyataan. Tetapi lepas dari soal itu, apa yang hendak disampaikan Weber adalah bahwa tindakan sosial apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.